Halo sahabat Kampung Ilmu, selamat datang kembali di channel Kampung Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang materi trigonometri ya. Namun sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman mengingat kembali materi kesebangunan dan perbandingan sisi segitiga. Untuk apa? Supaya nanti teman-teman mudah dan cepat dalam memahami materi trigonometri. Oke, kita langsung saja ke materinya. Kalau misalkan saya punya suatu segitiga seperti ini, oke, anggap saja lurus garisnya ya. Nah, misalkan kalau saya punya di sini 3, di sini 4, kira-kira di sini apa? Berapa nilainya? Ya 5 ya. Nah, teman-teman sebetulnya udah hafal sebenarnya. Tapi terlepas dari itu, teman-teman, untuk mendapatkan nilai C sama dengan 5 ini kita peroleh dari dalil Pitagoras ya. Dalil Pitagoras. Oke. Dalil Pitagoras itu seperti ini. Kalau misalkan C itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi nilainya adalah akar 25. Ya, 5 ya. Nah, kalau misalkan saya punya begini teman-teman. Oke. Kalau misalkan saya punya di sini ada 5, di sini 12. Nah, kira-kira di sini berapa? Ya, 13 ya. Dengan konsep yang sama, kita di sini peroleh 13. Oke. Nah, ini sebetulnya teman-teman sudah hafal sejak lama ya, bahkan sejak SMP kalau nggak salah. Nah, ini teman-teman ada beberapa perbandingan sisi-sisi segitiga itu unik ya, dan mudah untuk dihafalkan. Contoh misalkan 3, 4, 5 ya kan. Ini di dalil Pitagoras ini 3, 4, 5, kemudian ada 5, 12, 13, ada lagi 7, berapa? 7, 2, 4, 25 ya kan. Nah, ini teman-teman harus hafal nih. Setidaknya hafal supaya nanti mudah untuk mencari panjang sisi dari suatu segitiga. Nah, ini dia teman-teman yang harus teman-teman hafal. Yang ini 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 dan seterusnya, ini masih banyak lagi. Nah, kalau misalkan saya punya segitiga begini teman-teman. Segitiga wah, ini nggak bagus segitiganya. Nggak bagus. Segitiga begini. Oke, ini misalkan saya punya 6, ini 8, maka di sini apa kira-kira? Ya, 10. Dari mana kita tahu? Sebenarnya teman-teman udah hafal nih sejak SMP juga 6, 8, 10 ini ya. Tapi sebetulnya yang ini segitiga yang ini, yang kedua, yang ketiga ini dengan yang pertama ini disebut dengan sebangun. Kenapa sebangun? Karena coba lihat deh. Yang 6 ini merupakan 2 kalinya yang pertama, ya kan? Itu 2 kali 3. Atau 2 kalinya segitiga yang pertama. Sehingga di sini 2 kali 4, 8 itu dapat dari 2 kali 4. Ya, tentu 10 ini nanti didapatkan dari 2 kali 5 pada segitiga yang pertama. Nah, kita lanjut sekarang kita ke model soal seperti ini. Model soal apa namanya? Segitiga begini. Kalau misalkan saya punya segitiga, ini taruhlah sudutnya theta ya. Sudutnya theta, kalau saya punya di sini 3, 4, 5. 3, 4, 5. Kemudian ada sebuah segitiga yang sebangun dengan segitiga yang ini. Ini namanya segitiga A, B, C. Ini sudutnya theta juga ya. Nah, ini makanya kita bisa sebut ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil ya. Nah, kita namakan saja, tapi nggak harus A, B, C sih ya.
boleh nama segitiganya boleh apa aja, boleh D, E, F dan segala macam. Nah, kalau kita punya A, B, C begini, kalau saya punya perbandingan A banding C, ya kan? A banding C itu sama aja dengan 3/5. Oke. Kemudian kalau kita punya B banding C, B banding C itu sama dengan 4/5. Kalau saya punya A banding B, A per B, itu sama dengan 3/4. Nah, sekarang ini perbandingan sisi segitiga ya. Jadi ini disebut dengan perbandingan sisi segitiga. Nah, kalau saya punya segitiga yang lain, yang sebangun dengan segitiga yang pertama, oke. Ini theta juga ya sudutnya ya. Ini siku-siku ya di sini. Kalau saya punya di sini 30, di sini 40, maka di sini berapa? Ya 50. Dapat dari mana? Karena ini kita kali 3. Ini kita kali dengan 3. Kali 3 kali 10 gitu ya, kali 10. Nah, ini 30, 40, 50. Sekarang kita cek perbandingan A banding C pada segitiga yang kedua ini ya. Ini kalau ini pertama, ini kedua. Kita lihat perbandingan A banding C-nya. A banding C-nya berapa? Kalau misalkan yang di sini adalah A, di sini B kecil tadi ya, di sini C kecil. Kalau maka A banding C-nya, A banding C-nya itu sama dengan 30 banding 50. Sama dengan berapa? Nah, 30 banding 50 ini kalau kita sederhanakan, ini kita mencoret-coret, ini sama aja dengan 3/5. Kita sama-sama bagi 10 ya. 30 bagi 10, 3, 50 bagi 10, 5. Nah, sebenarnya sama. A banding C yang di segitiga yang kedua dengan A banding C pada segitiga yang pertama tadi sama. Oke. Sekarang, bagaimana kalau yang B banding C-nya? Kita lihat B banding C. B banding C-nya berapa? Ya, 40 banding 40/50. Kalau ini disederhanakan, ini sama dengan 4/5. Ya, itu sama ya. Nah, sekarang yang terakhir, A per B-nya berapa? A per B 30/40. Kalau ini disederhanakan juga, ini sama dengan 3/4. Jadi sama semua. Nah, di sini apa artinya? Kalau suatu segitiga yang sebangun, suatu segitiga yang sebangun itu apa? Suatu segitiga yang sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, nah itu yang disebut sebangun ya. Kalau segitiga sebangun itu, perbandingan sisi-sisinya pasti akan sama. Oke? Pasti akan sama. Nah, dari sinilah kita dapatkan ada yang dinamakan dengan perbandingan sudut. Perbandingan sudut itu nanti akan kemudian dapatkan dari sini sin, cos, tangen. Oke, sekarang kita ke definisi sinus, kosinus, dan tangen. Tapi tadi sebelumnya kita sudah pelajari tentang perbandingan sisi segitiga. Nah, kalau misalkan kita punya suatu segitiga bentuknya seperti ini, segitiga siku-siku ya, ini anggaplah sudutnya theta. Kalau tadi kita punya ini 3, ini 4, ini 5, dan ada suatu segitiga yang lain yang rada lebih besar sedikit, ini misalkan ini 30, ini 40, maka nanti di sini adalah 50. Oke. Nah, 30, 40, 50 ini kita tahu ini merupakan suatu segitiga yang sebangun ya, sehingga ini merupakan 10 kalinya segitiga yang di atas. Nah, dari sini kita juga tahu tadi kalau mencari perbandingan sisinya, A per C-nya itu kan sama dengan 3/5 ya kan. Kalau A per C dari segitiga yang di bawah
Ini 3/5 juga. Karena ini kan 30 bagi 50 sama kalau yang ini ya, kita tulis saja lah. A per C ini kan 30/50, sehingga perbandingannya 3/5 juga ya, sama ya. Nah, sekarang kita kalau saya punya apa namanya segitiga yang bentuknya seperti ini, segitiga siku-siku, ini theta juga lah ya. Kalau ini 5, 12, 13, dan ini segitiga yang lainnya, salah. Ups, ya taruh beginilah ya segitiganya. Ini kalau kita punya ini 15, ini menjadi 36, maka di sini 39 ya. Nah, ini perbandingan A banding C-nya apa? A banding C yang di sini kan 5/13 ya kan? Nah, kalau yang di sini A banding C-nya 15/39. Nah, 15/39 ini sebenarnya sama juga dengan 5/13. Sama-sama kita bagi 3. Ini kita bagi 3. Ini hasil sisanya 5. Ini kita bagi 3. Ini sisanya 13. Ya, jadi sama. Nah, kalau begitu kita bisa membuat perbandingan untuk sudut trigonometrinya. Nah, ini kita hapus dulu. Kita bisa membuat perbandingan sudut untuk trigonometrinya. Kalau misalkan kita punya suatu segitiga begini, salah juga ya, susah sekali ya bikin segitiganya ya. Oke. Nah, anggap ya lurus ya. Ini theta. Kalau kita punya di sini sisi depannya A, sampingnya B, dan sisi miringnya C, maka ini kita bisa menentukan sinus theta, sin theta-nya itu sama dengan apa? Ingat materi di fisika semester 1. Oke. Ini sin theta itu adalah A per C, atau biasa disebut kalau di sekolah itu depan sudutnya dibagi panjang sisi miring di miringnya ya. Maka ini sering ditulis sin demi, ya kan, sisi depannya dan dibagi dengan sisi miringnya. Oke, kalau cos theta ini kita dapatkan cos B per C, ya, yang sering disebut juga kalau di sekolah cos sami ya. Jadi kalau dulu di sekolah kita hafalkan sin demi cos sami tan tetanya apa? Tangan tetanya adalah A per B, atau tan depan per samping, atau tan desa. Nah, atau juga karena jadi kalau tadi kita punya ini misalkan A-nya itu sama dengan 3, ini B-nya 4, C-nya 5, maka ini 3/5, yang ini nilainya berapa? 4/5, sehingga ini 3/4. Oke. Karena kita tan ini kata lainnya juga adalah sin theta per cos theta. Oke. Karena ini sin theta-nya kan 3/5, cos theta-nya 4/5. Kalau 3/5 dibagi 4/5 itu sama dengan 3/4. Oke. Sekarang ini kegunaannya di mana? Kegunaannya misalkan kita punya soal seperti ini. Oke. Kita punya soal seperti ini. Ini theta misalkan ya. Kalau ini kita diketahui ini 3, ini 4, ini 5. Oke. Dan sorry, ini bukan theta, tapi
Nah, ini kan kita tahu ini sudutnya 37 derajat ya. Walaupun sebenarnya nggak pas 37 derajat, tapi ini kita simpulkan aja ini 37 derajat. Nah, kalau ini sin 37 derajat berapa? Ayo berapa tadi sin 37 derajat itu 3/5. Dari mana kita tahu ini? Sin theta itu 3/5 sin deminya. Depan sudutnya dibagi miringnya. Oke, 3/5. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya segitiga yang lain, yang ini sebangun, ya kan? Di sini sudutnya itu berapa? Misalkan 60, misalkan. Oke, 60 ya. Maka di sini berapa? Oke, di sini gampang. Misalkan kita taruh sisinya disebut sisi X ya. Panjangnya X gitu. Maka ini bisa kita cari X itu besarnya berapa. Maka sin 37 derajat itu sama dengan X per 60. Nah, di mana sin 37 derajat ini dari informasi yang sudah kita dapatkan itu sama dengan 3/5. Oke. Nah, yang ini kita udah punya X per 60 sama dengan 3/5. Ini kita bisa coret nih. Ini 12 ya kan. Oke. 12. Sehingga nanti X-nya itu ini 1 ya kan. Maka X-nya itu sama dengan 12, 3 kali 12 sama dengan 36. Jadi nanti di sini adalah 36. Oke. Atau pakai konsep kesebangunan ya kan. 5 ke 60 ini sama-sama dikali dengan 12. 12 kalinya dari 5 gitu ya. Sehingga nanti kalau di sini 3, maka nanti 12 kalinya dari 3 itu sama dengan 36. Nah, disinilah dipakai konsep sinus, kosinus, tangen. Oke, sekarang kita beralih ke definisi kosekan, sekan, dan kotangen. Kalau tadi kita misalkan kita punya suatu segitiga siku-siku di mana sini sisi depan sudut tetanya itu disebut sisi A, sampingnya disebut B, dan miringnya disebut sisi C ya. Nah, kalau tadi juga kita udah bahas kalau sin theta itu kan sin demi ya, berarti A per C. Kalau cos theta itu berarti B per C. Berarti tan tetanya itu sama dengan A per B. Tan desa ya, depan per samping. Depannya A, sampingnya B, oke? Kalau ini juga tan theta itu juga tadi sering disebutkan sama dengan sin theta per cos theta. Oke. Sekarang kita lihat kosekan theta itu apa? Kosekan theta itu adalah kebalikan daripada sin theta. Berarti kalau sin theta A per C berarti ini C per A, oke? Kemudian cos lagi. Sekan theta itu adalah kebalikan dari cos theta, yaitu C per B. Oke. Nah, kalau kotangannya theta itu kebalikan dari tangen theta, yaitu kalau tangen theta A per B, maka ini B per A. Oke. B per A, atau ini cos theta per sin theta. Oke. Kalau sekarang kita latihan. Kalau misalkan kita punya segitiga begini, oke. Ini taruhlah ini
Jangan theta deh. Kalau ini kita siku-siku, ini 37 derajat. Oke. Kalau ini 3, ini 4, maka ini 5. Oke. Apa namanya? Kalau misalkan kita punya segitiga bentuknya seperti ini, maka kalau ditanyain kosekan dari 37 derajat, jawabannya apa? Kosekan, ingat kosekan tadi adalah lawannya sin. Kalau sinnya adalah A per C, maka ini C per A, 5 per 3. Oke. Kalau sekannya 37 derajat, sekan, C per B, yaitu kalau tadi cosnya itu adalah samping per miring, yaitu 4 per 5 B per C, maka sekarang C per B, yaitu 5 per 4. Oke, 5 per 4. Sekarang kalau kotangannya 37 derajat berapa? Jadi kotangan 30 derajat, kalau tadi kotangan itu adalah A per B, depan per miring, per samping, gitu, 3 per 4, maka sekarang ini menjadi samping per depan. Menjadi 4 per 3. Oke. Nah, saya ingin teman-teman banyak latihan seperti ini, setidak-tidaknya teman-teman tahu bahwa kosekan itu adalah kebalikan dari sin theta, kemudian sekan theta itu kebalikan dari cos theta, kotangan theta atau cot theta itu kebalikan dari tangen theta. Oke, teman-teman, kalau teman-teman sudah kuasai, saya yakin nanti untuk materi trigonometri lanjutannya teman-teman mudah atau cepat memahaminya. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Video selanjutnya kita akan bahas tentang sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Barangkali juga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain di luar sana yang belum sampai channel ini kepada teman-teman yang lainnya. Oke. Nah, teman-teman, sekian dulu. Terima kasih dan salam matematika.